Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini ana ahukum billah Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Diki. Di kesempatan malam hari ini kita akan membahas kajian Sirah Nabawiyah hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu terkait dengan dakwah jahriyah atau dakwah secara terang-terangan. Yang lalu kita telah membahas terkait dengan bagaimana Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, yang diawali dari anggota keluarganya, lalu kemudian kepada masyarakat Arab pada umumnya. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada informasi yang ingin kami sampaikan. Ikutilah kajian dan donor darah yang diselenggarakan oleh Sigap Persatuan Islam Kota Bekasi, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 29 September 2024 jam 8 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit, Jalan Ki Haji Agus Salim, Gang Pedul, RT 04 RW 08, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan ikut serta dalam donor darah ini, bisa menghubungi Saudari Alifia di 0813 8545 8712. Sekali lagi, kepada rekan dakta yang ingin turut serta dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Sigap Persatuan Islam Kota Bekasi, bisa menghubungi Saudari Alifia di 0813 8545 8712. Kegiatan donor darah ini kerjasama antara Sigap Persatuan Islam Kota Bekasi dengan PMI Kota Bekasi. Setetes darah Anda bermanfaat untuk sesama. Rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas terkait dengan dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, yang diawali dengan berdakwah kepada keluarga Nabi SAW, yaitu dengan mengundang makan kepada sanak famili Nabi SAW, baik itu paman, keponakan maupun sepupu Nabi SAW, yang mereka adalah keturunan dari Bani Hashim. Keturunan dari Bani Hashim yang dikumpulkan oleh Nabi SAW, lalu kemudian Nabi mengajak mereka untuk beramal saleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi SAW itu setelah berdakwah kepada saudaranya, maka Nabi SAW berdakwah secara umum kepada masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, berdakwahnya Nabi kepada masyarakat Mekah diawali dengan undangan Nabi SAW kepada seluruh kabilah di Bukit Sofa.
Jadi Nabi SAW mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di Mekah itu untuk berkumpul di Bukit Safa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, "Lamma anzalallahu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin." Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-safa fa sa'ada alaihi thumma nada, "Ya sabahahu." Fajtami an-nas ilaihi baina rajulin yaji'u ilaihi wa baina rajulin yab'atsu rasulahu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin dan berikanlah peringatan kepada famili dan keluarga terdekatmu. Nabi SAW lalu kemudian berdakwah dan kemudian beliau menuju ke puncak Bukit Safa, lalu kemudian beliau menyeru kepada manusia hingga kemudian berkumpullah orang-orang pada saat itu. Nah, setelah berkumpul itu para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fihr, Ya Bani, ara'aitum law akhbartukum an khailan bisafhi hadal jabal, turidu an tugira alaikum sadaqtumuni." Kata Nabi SAW, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani yang ada di Mekah, apakah kalian percaya jika aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada sepasukan kuda yang keluar dari balik bukit ini yang hendak menyerang kalian? Jadi Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang hadir di Bukit Safa pada saat itu. Jadi kata Nabi SAW, apakah kalian percaya kalau aku katakan ada sepasukan yang hendak menyerang kota Mekah dari balik bukit sana ini? Kata orang-orang yang hadir pada saat itu, ya kami percaya karena kami tidak pernah mendapati engkau Muhammad sebagai seorang pendusta. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid." Sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap adab Allah yang sangat pedih. Terus Nabi SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ternyata ketika Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdirilah seorang yang tidak asing lagi dalam diri Nabi SAW. Orang inilah yang juga adalah paman Nabi SAW yang bernama Abu Lahab. Sambil dia tunjuk-tunjuk Nabi SAW, lalu kemudian dia berkata, "Alihada jamatana tabban laka ya Muhammad." Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Celaka engkau. Beberapa kali Abu Lahab melaknat Nabi SAW di hadapan banyak orang pada saat itu. Nabi hanya terdiam. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak akan membiarkan nabinya yang mulia dicaci maki. Hingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Masad atau yang sering dikenal dengan surat Al-Hab. Nah, inilah asbabun nuzul daripada surat Al-Masad ini, yaitu dikala Abu Lahab mencaci maki Nabi SAW di hadapan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Masad, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad." Tabbat yada abi lahabi wa tab artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melaknat Abu Lahab di ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Kenapa disebut tangan? Tapi maksudnya adalah seluruh, bukan hanya tangannya yang binasa, tapi seluruh tubuh Abu Lahab itu binasa.
Nah, sebagian para ulama mufassirin menyebutkan kenapa disebutkan tangan. Karena pada saat itu Abu Lahab sambil nunjuk-nunjuk Nabi SAW. Nunjuk-nunjuk Nabi sambil menyebutkan alihada damatana taban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas cacian makian Abu Lahab dengan turunnya surat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia benar-benar akan binasa. Abu Lahab ini rekan dakta yang dirahmati Allah bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza, hamba Al-Uzza, salah satu nama berhala. Sedangkan dipanggil Abu Lahab itu adalah kunyahnya, nama panggilannya itu. Sebagian menyebutkan bahwa kenapa Abdul Uzza ini dipanggil Abu Lahab ini karena wajahnya yang sangat cerah itu. Yang Lahab itu kan sifat api itu, yang terang itu. Sehingga kemudian karena wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cerah ini, orang memanggil Abu Lahab ini dengan panggilan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dan memang rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Lahab ini memiliki kelebihan dan keutamaan. Di antaranya dia adalah termasuk orang yang ganteng, orang yang masyhur di kalangan bangsa Arab, termasuk orang kaya raya. Bahkan nanti ketika terjadi pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat, Abu Lahab lah yang kemudian bilang kepada para pedagang, jangan ada yang menjual barang dagangan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku akan borong dagangan kalian. Jadi Abu Lahab ini dengan kekayaannya dia mencoba untuk memboikot kaum muslimin. Demikian pula Abu Lahab ini adalah termasuk orang yang dari sisi nasab, itu nasabnya terhormat. Sama seperti Nabi Muhammad itu. Di antara nasab yang terhormat di kalangan bangsa Arab itu diantaranya adalah Bani Hashim dan juga Bani Umayyah. Jadi termasuk dari sisi nasab itu adalah termasuk yang terhormat. Bahkan dia memiliki seorang istri yang juga adalah seorang bangsawan tuh, dari keturunan Bani Umayyah. Saudari dari Abu Sufyan, Ummu Jamil. Dan Abu Lahab ini para jamaah dirahmati Allah, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah orang yang awalnya sangat cinta kepada Nabi. Jadi kalau kita sekarang membahas surat Al-Lahab ini, surat Al-Masad ini, terkait dengan kebencian Abu Lahab. Namun kalau kita menelaah ke belakang kisah tentang Abu Lahab ini, sebenarnya Abu Lahab ini adalah termasuk di antara orang yang sangat cinta sekali terhadap Nabi SAW. Orang yang sangat sayang sekali terhadap Nabi Muhammad. Yang pertama, fakta yang pertama itu, di antara orang yang sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu, adalah Abu Lahab, pamannya itu. Bahkan orang yang pertama kali menyusui Nabi SAW. Karena ketika Nabi lahir, ibunya itu Aminah belum keluar air susunya. Maka yang menyusui itu adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Nah, Suwaibah inilah yang kemudian menyusukan Nabi SAW. Maka dikenallah di dalam sejarah Islam bahwa ada dua wanita yang pernah menyusui Nabi selain ibunya, yaitu pertama Suwaibah, yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, Suwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Nabi nikah dengan Khadijah itu, Abu Lahab itu menyarankan agar Nabi tidak jauh-jauh tinggalnya. Makanya rumah Abu Lahab dengan rumah Nabi itu berdekatan. Dan yang ketiga rekan dakta yang dirahmati Allah, Abu Lahab ini adalah orang yang tidak ingin kehilangan hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad. Padahal antara Nabi dengan Abu Lahab itu mereka memiliki hubungan nasab antara paman dengan keponakan. Namun ternyata Abu Lahab ingin agar kemudian ada hubungan perbesanan. Sampai dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah itu dinikahkan dengan dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dengan Abu Lahab itu punya hubungan perbesanan, walaupun mereka sebenarnya memiliki hubungan nasab itu antara keponakan dan paman. Jadi dua putri Nabi dinikahi oleh dua putra Abu Lahab.
Rekan yang dirahmati. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab itu betapa sangat dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, orang yang paling keras permusuhannya itu justru adalah pamannya sendiri, Abu Lahab ini. Pamannya sendiri. Nah, oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa ada orang-orang yang ketika awal begitu sangat cinta kepada Nabi, namun kemudian berujung kebencian. Kenapa? Karena Nabi SAW berdakwah membawa risalah agama Islam. Hingga kemudian Abu Lahab ini meskipun dia sangat dekat kedudukannya dengan Nabi, namun sangat benci terhadap Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua di dalam surat Al-Masad ini berfirman, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak berguna harta dan apa yang telah diusahakannya. Artinya, harta kekayaan yang dimilikinya, karena Abu Lahab ini juga termasuk orang kaya. Harta kekayaan yang dimilikinya tidak akan pernah bisa bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti. Bahkan ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengutip di antara pernyataan Ibnu Mas'ud yang menyebutkan, kata Ibnu Mas'ud, kalau ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul berdakwah kepada masyarakat umum, Abu Lahab adalah orang yang paling keras menentang dakwah Nabi SAW. Sampai dia berkata, kalau seandainya keponakanku itu benar, dia seorang Nabi, maka nanti aku akan menebus diriku. Itu. Kalau aku dimasukkan neraka itu maksudnya aku akan menebus diriku dengan harta dan keturunanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak berfaedah harta dan apa yang diusahakannya. Termasuk anaknya tidak bermanfaat, rekan yang dirahmati Allah. Bahkan ketika turun surat Al-Masad ini, Abu Lahab bilang kepada anaknya itu, "Wahai Utbah dan Utaibah, ceraikan dua putri Nabi itu, dua putri Nabi Muhammad SAW." Akhirnya dua putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu diceraikan. Bahkan salah satu putra Abu Lahab itu berbuat sangat tidak beradab kepada Nabi itu. Yaitu Utaibah bin Abi Lahab itu mencaci maki Nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahkan sampai meludahi Nabi. Itu Nabi SAW pernah berdoa di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Salah satu doa yang sangat terkenal itu, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah anjing di antara anjing-anjing ciptaanmu. Apa maksud daripada doa Nabi ini terhadap Utaibah bin Abi Lahab? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, kuasakanlah anjing di antara anjing-anjing ciptaan. Ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, Utaibah ini sedang melakukan perjalanan untuk berdagang bersama dengan kafilah dagang ke negeri Syam itu. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, itu kafilah dagang ini disergap oleh binatang buas. Namun ternyata semuanya selamat kecuali satu orang. Siapa yang diterkam oleh binatang buas? Itulah Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab inilah yang kemudian diserang oleh binatang buas sehingga tercabik-cabik tubuhnya, hancur itu. Nah, ternyata itulah makna daripada doa Nabi, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Orang yang pernah melakukan keburukan terhadap Nabi mati dalam kondisi menghinakan, dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah gambaran tentang bagaimana salah satu putra Abu Lahab yang berbuat buruk terhadap Nabi SAW. Di ayat yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayasla naran dzata lahab." Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Artinya apa? Artinya bahwa Abu Lahab ini itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Padahal orang yang masih hidup tapi sudah divonis masuk neraka itu. Orang yang masih hidup. Tapi Allah sebutkan, padahal orang yang masih hidup, Allah sebutkan sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Nah, ini salah satu kemujizatan Al-Quran yang menyebutkan bahwa Abu Lahab mati dalam kondisi kafir, calon penghuni neraka. Al-Quran menyebutkan hal yang demikian itu. Dan di ayat yang keempat,
Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana kondisi istrinya yang juga adalah termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi SAW. Dalam ayat yang keempat Allah berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Sebagian ulama mufassirin menyebutkan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar itu adalah pembawa fitnah itu. Karena seperti kayu bakar itu bisa menyulut api, maka orang yang memfitnah itu sama seperti kayu bakar itu, kerjaannya menyulut api. Dan sebagian lagi menyebutkan bahwa Ummu Jamil ini adalah termasuk orang yang sangat keras permusuhannya dan sangat buruk perilakunya terhadap Nabi, jahat sekali. Dia suka bawa kayu berduri, dia letakkan di jalan yang dilewati oleh Nabi SAW. Karena memang rumah Abu Lahab dengan rumah Nabi itu dekat. Dia suka mengganggu, rumah Nabi sering dilemparin dan lain sebagainya. Ini tetangga yang sangat buruk terhadap Nabi SAW itu. Nah, istri Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ini kunyahnya, tapi nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Arwa binti Harb ini adalah saudari dari Abu Sufyan bin Harb. Salah seorang keturunan dari Bani Umayyah yang sangat dihormati pada saat itu. Makanya Abu Lahab ini punya istri bangsawan, kaya raya. Dari sisi nasab sangat terhormat itu. Dan sangat masyhur dikenal oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Dan ayat yang kelima, rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat yang kelima di dalam surat Al-Masad ini menyebutkan bagaimana kondisi istri Abu Lahab itu. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Maksudnya adalah bahwa nanti pada hari kiamat Ummu Jamil ini akan disiksa dengan cara dikalungkan kalung yang berasal dari api neraka yang sangat panas luar biasa. Sebagian para ulama mufassirin menyebutkan kenapa sampai dikalungkan api yang sangat panas itu. Karena istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil ini, pernah menginfakkan, pernah nyumbang kalung permatanya yang sangat mahal itu. Dia sumbangin untuk apa? Untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Jadi dia pernah berkorban, kalungnya itu dia berikan untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghalangi manusia dari beriman kepada Rasulullah SAW. Dan dia termasuk orang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi. Ketika turun ayat ini, turun surat Al-Masad ini, itu Ummu Jamil marah luar biasa. Marah sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian dia pergi mencari Nabi SAW sambil membawa batu di tangannya itu. Dia keliling Mekah mencari Nabi SAW, ingin menyakiti Nabi pada saat itu. Dan ketika dia sampai di sisi Ka'bah itu, dia melihat Abu Bakar. Jadi pada saat itu Abu Bakar sebenarnya sedang berbicara dengan Nabi, ngobrol dengan Nabi. Nah, terlihatlah oleh Ummu Jamil, maka Ummu Jamil pun mendekati Abu Bakar. Ummu Jamil bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana itu temanmu Muhammad? Katanya dia menyebut-nyebut namaku. Kalau ada orangnya aku sumpal mulutnya ini. Abu Bakar kaget sekali dan khawatir sekali karena persis di samping Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Abu Bakar terdiam saja. Dibiarkanlah Ummu Jamil ngomong lama sekali itu dia sambil mencaci maki Nabi SAW. Akhirnya kemudian Ummu Jamil pergi. Ketika Ummu Jamil pergi, Abu Bakar bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Ummu Jamil? Ya, aku melihat. Tapi dia tidak melihatku. Allah Subhanahu Wa Taala menutupi pandangannya. Sehingga dia tidak tahu, padahal di sisi Abu Bakar, persis di sisi Abu Bakar itu ada Nabi SAW. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat Nabi SAW. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala lindungi nabinya yang mulia dari kejahatan seorang wanita, yaitu Ummu Jamil, Arwa binti Harb. Nah, inilah kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Abu Lahab, rekan dakta yang dirahmati Allah. Padahal mereka adalah orang yang kedudukannya sangat dekat dengan Nabi, tapi begitu besar permusuhannya terhadap Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sampai menurunkan satu surat khusus terkait dengan Abu Lahab dan juga keluarganya, termasuk adalah istrinya.
Nah, Abu Lahab ini rekan dakta yang dirahmati Allah, termasuk orang yang tidak ikut dalam perang Badar. Berbeda dengan orang-orang para pemimpin kafir Quraisy yang lain termasuk Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, itu adalah mereka yang mati dalam perang Badar. Mungkin saja kalau Abu Lahab ikut dalam perang Badar, termasuk di antara orang yang mati dalam perang Badar itu. Dan Abu Lahab ini mati dalam kondisi yang sangat menghinakan itu. Sebagian para ulama menyebutkan dalam salah satu riwayat itu, Abu Lahab itu terkena luka yang kemudian lukanya itu membusuk dan sangat bau itu. Sampai wafatnya pun keluarganya itu tidak mau menggotong jenazahnya, bahkan menggunakan alat untuk kemudian memasukkan ke dalam kuburan, ke dalam lubang. Karena saking baunya pada saat itu jenazah Abu Lahab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala hinakan Abu Lahab di hari kematiannya itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, termasuk di antara keburukan Abu Lahab itu adalah yang menyarankan, menyuruh kepada anaknya untuk berpisah dengan dua putri Nabi itu, Utbah dan Utaibah itu berpisah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Makanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kemudian menjadi janda. Yang kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, setelah Ruqayyah itu menjadi janda itu dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi Ruqayyah. Sampai selang beberapa lama Ruqayyah pun kemudian wafat. Lalu kemudian Ummu Kulsum belum menikah. Kemudian Utsman bin Affan pun menikah dengan Ummu Kulsum. Jadi menikahi dua putri Nabi tidak dalam waktu bersamaan. Yang pertama dinikahi Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, bahkan sempat dibawa oleh Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah. Jadi ketika Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah itu bersama dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Nah, ketika Ruqayyah meninggal dunia, Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum. Sampai kemudian Ummu Kulsum pun meninggal dunia. Sampai Nabi pernah berkata kepada Utsman, kalau seandainya aku masih memiliki putri yang belum menikah, aku nikahkan kepada engkau. Makanya Utsman bin Affan itu mendapat gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Nabi itu Utsman. Meskipun ada sahabat yang menikahi putri Nabi seperti Abul As menikahi putri Nabi, yaitu Zainab. Kemudian Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah itu. Tapi Utsman menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi Ruqayyah ini menikah dengan Utsman, lalu kemudian meninggal, kemudian Ummu Kulsum menikah juga dengan Utsman. Sedangkan Zainab, kakak yang paling tertua itu menikah dengan Abul As. Dan Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Itu putri-putri Nabi yang hidup sampai dengan dewasa, bahkan menikah. Sedangkan putra Nabi itu tidak ada yang sampai dewasa karena meninggal dunia di masih kecil, baik itu Abdullah maupun Qasim. Dan ada juga yang satu bernama Ibrahim. Dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah seorang anak laki-laki Nabi yaitu Ibrahim. Juga semuanya wafat di masih kecil, di waktu kecil. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah salah satu di antara keburukan yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedih sekali. Kenapa? Karena beliau berhadapan dengan orang yang sangat dekat kedudukannya. Sangat dekat kedudukannya, yaitu pamannya sendiri. Dan inilah ujian yang terberat para rekan dakta yang dirahmati Allah. Paman yang dahulunya adalah sangat dekat. Kenapa? Karena Nabi SAW memiliki hubungan perbesanan dengan Abu Lahab itu. Memiliki hubungan perbesanan. Yaitu dua putri Nabi dinikahi oleh dua putra Abu Lahab. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah perjalanan hidup Nabi SAW, di mana beliau mendapatkan banyak ujian, termasuk ujian dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka sejak Nabi SAW berdakwah di Bukit Sofa itu,
Maka dakwah Nabi mulai menggema di seluruh seantero Arab itu, bukan hanya di Mekah. Bahkan di seantero Arab itu, mereka kemudian mendengar bahwa ada orang yang membawa ajaran baru itu, yang bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini sebagai penyembah berhala. Sehingga Nabi sejak saat itu tidak berhenti untuk berdakwah. Meskipun Nabi menghadapi ujian baru, yaitu ujian ketika Nabi 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, itu tidak ada rintangan yang berarti. Tapi ketika Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan ini, akan ada konsekuensi yang sangat besar itu. Sangat besar, di mana akan ada intimidasi, kekerasan, baik secara lisan maupun secara fisik yang akan ditemui oleh Nabi dan juga para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hijr ayat yang ke-94, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi berpaling dari orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi pertama diperintahkan dakwah secara terang-terangan, yang kedua berpaling dari orang-orang musyrik gitu. Wa'rid 'anil musyrikin. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wa'rid 'anil musyrikin artinya adalah jelaskanlah dakwah itu secara hak, tanpa menghiraukan musuh-musuh Allah, tanpa menghiraukan orang-orang kafir itu. Yang kedua, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, tidak usah membalas gangguan mereka. Tidak usah membalas gangguan orang-orang musyrik. Makanya Nabi SAW tidak pernah membalas gangguan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena memang tidak ada perintah. Hatta nanti ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab itu menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tidak lawan saja orang-orang kafir itu? Karena Umar itu kan sosok tokoh yang sangat dihormati dan disegani serta ditakuti. Sehingga dia berani. Kalau orang kafir Quraisy macam-macam, kita lawan saja. Tapi kata Nabi, wahai Umar, kita tidak diperintahkan untuk demikian. Tidak diperintahkan untuk berperang. Karena nanti ayat terkait dengan perang baru turun nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, wa'rid 'anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrik. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk tidak boleh berperang dan melawan orang-orang Quraisy. Ada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan perintah untuk berperang. Oleh karena itu para rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam dakwah secara terang-terangan ini ada karakter yang sangat khas. Di antaranya adalah bahwa Nabi tidak boleh membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Karena kalau kemudian dibalas keburukan orang-orang musyrik itu, maka akan semakin menjadi-jadi. Gitu. Makanya salah satu karakter di antara fase dakwah jahriyah ini, di periode Mekah ini, itu Nabi SAW tidak membalas itu. Di dalam surat Al-Qasas ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Artinya dibiarkan saja orang-orang kafir Quraisy tersebut kalau mereka berbuat keburukan. Bahkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan.
Ini salah satu karakter dakwah jahriyah di masa-masa awal Islam. Jadi tidak membalas dengan keburukan lagi, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Dan setelah itu rekan dakta yang dirahmati Allah, Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Siang dan malam beliau berdakwah, menyerang kemusyrikan dan khurafat yang selama ini diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy atau yang disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Nabi SAW menyerang keyakinan dan ideologi mereka yang sangat merusak, yang menghambakan diri kepada makhluk yang tidak memberikan manfaat dan madarat, patung-patung yang mereka sembah. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, dakwah Nabi mengajak mereka kepada tauhid tentu menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa pada saat itu. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, meskipun mereka bergejolak dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi, karena mereka terkaget-kaget ternyata Nabi mengajak mereka untuk beragama, untuk beribadah yang bertentangan dengan apa yang selama ini mereka yakini, yang bertentangan dengan apa yang selama ini menjadi tradisi keyakinan dan ibadah mereka itu sebagai penyembah berhala. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka mengalami kesulitan itu untuk menghadapi Nabi SAW. Mengalami kesulitan sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi secara fisik. Kenapa? Karena ada orang yang melindungi Nabi SAW. Siapa? Abu Thalib. Melindungi Nabi. Dan orang-orang kafir Quraisy masih menghormati Abu Thalib. Karena Abu Thalib tidak masuk Islam. Abu Thalib tetap seperti kebanyakan orang-orang Arab jahiliyah. Sehingga mereka sangat hormat kepada Abu Thalib. Dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad berada di dalam perlindungan Abu Thalib. Sehingga mereka tidak berani. Karena hormatnya kepada Abu Thalib. Namun akhirnya mereka mengirim utusan untuk datang kepada Abu Thalib. Apa tujuan mereka mendatangi Abu Thalib ini paman Nabi? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu berada dalam asuhan pamannya Abu Thalib. Dari semenjak kakeknya meninggal dunia. Sampai kemudian Nabi menikah dengan Khadijah itu berada dalam asuhan Abu Thalib. Sehingga mereka datangi Abu Thalib. Untuk apa? Meminta Abu Thalib mencegah Nabi SAW itu berdakwah. Mencegah Nabi agar tidak berdakwah kepada masyarakat umum pada saat itu. Namun kemudian akhirnya Abu Thalib menolak dengan sangat halus. Karena Abu Thalib tidak ingin menyakiti atau mengecewakan keponakannya tersebut itu. Meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam, ternyata sangat bermanfaat. Pembelaan Abu Thalib kepada Nabi SAW, pertolongan Abu Thalib kepada Nabi SAW bukan karena keimanan, tapi karena asabiyah kabilah, fanatisme terhadap kabilah, karena satu nasab. Nah, ini yang perlu kita pahami rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan perbedaan antara dakwah Syria dengan dakwah jahriyah ini rekan dakta yang dirahmati Allah. Kalau di dakwah di dakwah Syria itu, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, Nabi biasanya datang personal tuh. Artinya dakwah fardiyah secara perorangan. Tapi ketika sudah dakwah jahriyah ini, Nabi SAW secara terang-terangan bahkan kemudian mengumpulkan banyak orang. Tidak lagi sembunyi-sembunyi itu. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Karena asal di dalam dakwah itu adalah jahriyah itu. Ada kaidah yang menyebutkan al-aslu fid dakwah jahriyah. Asal di dalam dakwah itu adalah terang-terangan agar semua orang bisa mendengar, orang bisa melihat. Namun tentu dalam situasi dan kondisi tertentu ada strategi. Ada strategi dalam mengatur dakwah tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Selama 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian di tahun yang keempat Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini adalah bagian daripada strategi dakwah. Dan strategi dakwah itu tidak bersifat tauqifiyah.
Artinya tidak mesti harus sama dengan Nabi SAW. Artinya melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Bisa jadi di tiap tempat berbeda aplikasinya. Di setiap tempat, di setiap negara, di setiap daerah. Dalam aplikasi itu berdakwah berbeda itu. Maka tahapan dakwah Nabi antara Syria dengan Jahriyah ini bukanlah kewajiban dalam dakwah. Artinya itu hanya sebagai model dan contoh dalam kehidupan yang bisa kita contoh. Namun dalam prakteknya di tengah masyarakat kita, tentu kita bisa melihat kalau memang bisa dakwah Jahriyah secara langsung, dakwahkanlah Islam secara Jahriyah. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW berdakwah, maka dakwah Nabi itu tidak terbatasi oleh wilayah dan tidak terbatasi oleh hanya kepada satu kabilah atau satu suku saja. Tapi dakwah Nabi SAW itu bersifat universal. Meskipun Nabi SAW lahir dari masyarakat Quraisy, bangsa Arab, tapi bukan berarti dakwah Nabi hanya berkutat kepada kaum Quraisy saja, kepada bangsa Arab saja. Nah, inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu kaum, Sehingga seringkali kita dapati di dalam Al-Qur'an atau di dalam sejarah perjalanan para nabi, ada nabi yang sejaman, misalkan Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Lut, bahkan Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Tapi mereka masing-masing memiliki umat. Tapi ketika diutus Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, mereka punya umat khusus saja. Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, Nabi Isa pun demikian. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi salah satu karakter dakwah Nabi itu adalah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada satu suku, bukan hanya kepada satu bangsa, tapi seluruh umat manusia. Nah, inilah yang membedakan antara Nabi dengan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika Nabi berdakwah, tentu ada yang kemudian bersimpati, ada juga yang kemudian menentang dakwah Nabi. Inilah sunatullah dalam dakwah. Bahwa tidak semua orang senang dengan dakwah, senang dengan kebenaran, karena ada setan. Karena setan ini adalah sifat. Ada setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Maka mereka yang menolak dakwah, mereka yang tidak taat kepada Allah, mereka yang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya adalah syaitan. Nah, termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, yang mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah syaitan-syaitan dari golongan manusia. Setan-setan dari golongan manusia. Maka dari sini kita bisa belajar tentang dakwah yang tidak melulu mendapatkan tanggapan yang baik dari mad'u. Ada kalanya mad'u itu, orang yang kita dakwahi itu menentang dakwah itu. Dan itulah yang pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Nah, ada hikmah yang sangat menarik rekan dakta yang dirahmati Allah ketika Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan ini. Kenapa Nabi SAW mengawali dengan berdakwah kepada keluarganya? Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu, Nabi SAW itu berdakwah kepada keluarganya dengan cara mengundang makan keluarganya. Sampai 2 kali Nabi mengundang makan. Nah, kenapa Nabi SAW mendahulukan keluarga? Karena ini
termasuk prioritas amal dan tanggung jawab. Ini penting sekali rekan dakta yang dirahmati Allah. Ini yang disebut dengan maratibul a'mal. Jadi urutan prioritas dalam beramal atau dalam tanggung jawab itu. Di mana ketika Allah perintahkan Nabi fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, wa'arid 'anil musyrikin, dan kemudian berpaling dari orang-orang musyrik gitu. Jadi fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, dan sampaikanlah kepadamu secara terang-terangan itu wa'arid 'anil musyrikin, itu adalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Namun ada prioritas yang diutamakan. Siapa prioritas yang diutamakan? Yaitu berdakwah kepada kalangan keluarga atau kerabat. Makanya ayat ini dikuatkan dengan surat As-Su'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka ada skala prioritas dalam dakwah. Dakwahilah orang tua, dakwahkanlah diri sendiri, lalu kemudian keluarga, baru kemudian kerabat dan masyarakat secara umum. Dakwah terhadap diri sendiri adalah kemudian kita mencoba untuk memperbaiki diri. Yang kedua adalah dakwah kepada keluarga, dan keluarga yang dimaksudnya adalah keluarga inti. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada istrinya, kepada anaknya, itu keluarga inti. Baru kemudian kepada kerabat, yang juga termasuk keluarga, kerabat seperti paman, bibi. Baru setelah kepada kerabat, kepada masyarakat sekitar. Nah inilah yang disebut dengan maratibul a'mal. Urutan prioritas dalam amal. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi ketika berdakwah itu. Nabi mendapatkan wahyu, lalu kemudian Nabi berdakwah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang yang berada dalam lingkungan keluarganya, termasuk diantaranya adalah mantan budaknya, yaitu Zaid bin Haritsa dan juga Ali bin Abi Thalib yang juga dalam asuhan Nabi SAW. Baru kemudian keluar dari rumah ke kerabat yang dekat. Itu prioritas dakwah. Dan setelah sudah didakwahi paman, bibi, lalu kemudian keponakan, sepupu, baru kemudian Nabi berdakwah kepada masyarakat secara umum. Maka kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dalam dakwah itu. Ada skala prioritas yang diutamakan. Yang pertama adalah diri sendiri dan keluarga, baru kemudian orang lain. Kita lanjutkan pembahasan kajian kita terkait dengan dakwah zahriyah atau dakwah secara terang-terangan, dan bagaimanakah sikap orang-orang kafir ketika Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Maka yang dilakukan oleh orang kafir, rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam upaya dan cara untuk menghadang dakwah Nabi. Meskipun tadi mereka sudah mendatangi Abu Thalib, namun ternyata Abu Thalib tidak mau mencegah keponakannya untuk berdakwah. Beliau tetap memberikan kebebasan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam, meskipun beliau tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka secara umum rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara hal yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi SAW, di antaranya adalah mereka melakukan ejekan, hinaan, olok-olok, bahkan kemudian fitnah terhadap Nabi. Yang kedua, mereka merendahkan ajaran Nabi SAW dan kemudian melakukan tashkik. Apa itu tashkik? Yaitu membangkitkan keraguan-raguan terhadap Nabi dan juga ajaran beliau gitu. Jadi melakukan tashkik itu menumbuhkan keraguan-raguan kepada semua orang terkait dengan kerasulan Nabi Muhammad dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang mereka lakukan orang kafir ini untuk mencegah dakwah itu adalah mereka melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Yang keempat yang mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi, mereka akan melakukan penawaran-penawaran guna mengerdilkan dakwah itu. Jadi mereka mencoba untuk mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Yang penting kemudian ajaran kesyirikan mereka menyembah berhala itu tidak terhapuskan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah inilah diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama rekan dakta yang dirahmati Allah,
Orang kafir Quraisy itu melakukan ejekan, hinaan, olok-olok dan fitnah terhadap diri Nabi secara pribadi dan juga terhadap Islam sebagai ajaran. Jadi orang kafir Quraisy ini salah satu cara mereka untuk menghadang dakwah Nabi SAW itu adalah mereka mengejek, mereka menghina, mereka mengolok-olok, mereka memfitnah pribadi Nabi dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat 6 itu, dan inilah ciri daripada orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya itu. Ciri-ciri orang kafir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Perhatikan dalam ayat ini itu. Wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, innaka lamajnun, sungguh kamu benar-benar orang yang gila. Maka ini sebenarnya adalah pembunuhan karakter, rekan-rekan yang dirahmati Allah. Terhadap siapa? Terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Di mana mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai majnun, sebagai gila. Meskipun tuduhan itu tidak akan berarti. Kenapa? Karena orang lihat Nabi Muhammad tidak gila. Bahkan Nabi Muhammad sebagai orang yang sangat cerdas dan berwibawa di kalangan masyarakatnya. Beribu-ribu tuduhan yang mereka tuduhan kepada Nabi tentu tidak akan mengurangi kewibawaan, keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam karakter dan akhlak yang sangat luar biasa. Jadi ini yang pertama, Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana upaya orang kafir membunuh karakter Nabi dengan menyebutkan Nabi sebagai orang gila. Kalau orang gila tentu tidak akan bisa memberikan faedah dan manfaat. Tapi Nabi SAW jauh daripada sifat demikian. Sebenarnya mereka menyebutkan gila itu karena mereka saking sulitnya untuk mencari cap yang pantas untuk Nabi SAW. Maka inilah cara mereka itu mengejek dan menghina. Yang kedua, di dalam surat Shad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, seorang rasul dari kalangan mereka. Wa qala al-kafirun, dan berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Jadi kalau di dalam surat Al-Hijr ayat 6 mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai majnun, gila. Di surat Shad ayat 4 ini mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai sahirun kadzdzab, sebagai penyihir dan pendusta. Jadi berbagai macam tuduhan yang jelek dan yang buruk mereka sematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah inilah salah satu cara orang-orang kafir menghalangi dakwah Nabi Muhammad, membunuh karakter Nabi Muhammad dan kemudian menghina Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang buruk dan sangat jelek itu. Demikian pula para sahabat, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu digambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 53. Liyaqulu ahaula'i minallahi alaihim min bainina. Liyaqulu ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam ini di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Jadi orang-orang semacam inilah yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Maksudnya para sahabat yang mengikuti dakwah Nabi atau juga pengikut dakwah para nabi-nabi sebelumnya. Jadi mereka menghina orang-orang yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad. Karena memang ada di antara sahabat yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang secara status sosial itu rendah. Mereka adalah para budak. Sehingga keislaman para budak ini dijadikan sebagai hinaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang semacam inikah yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Maksudnya mereka para pengikut Nabi Muhammad, yaitu di antara para budak. Jadi mereka menganggap itu sebagai bentuk penghinaan, olok-olok dan juga adalah fitnah. Yang kedua, para rekan dakta yang dirahmati Allah,
cara mereka merendahkan dan juga menghadang dakwah Nabi SAW adalah mereka mencoba merendahkan Nabi SAW, menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi mereka ingin menyaksikan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba membuat ragu terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian mereka menggantinya dengan dongeng-dongeng setiap pagi dan petang. Bahkan kemudian di ayat sebelumnya, rekan dakni dirahmati Allah, ayat yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru in hada illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharuna faqad ja'u zulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain, maka sesungguhnya mereka tetap berbuat sesuatu kelalaian dan dusta yang benar dan dusta yang besar. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, orang kafir itu menyebutkan Al-Quran ini kedustaan nih, bohong, sesuatu hal yang diada-adakan oleh Muhammad. Artinya Nabi Muhammad yang buat-buat Al-Quran. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu termasuk ummi, buta huruf. Tapi mereka menuduh Nabi Muhammad yang buat Al-Quran. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW yang membuat-buat Al-Quran, menulis Al-Quran. Sehingga kemudian mereka menyebut bahwa ini adalah buatan Muhammad dan termasuk kebohongan dan lain sebagainya. Ini cara mereka untuk melakukan tasykik itu, yaitu membuat ragu terhadap Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Di ayat yang ke-7 di surat yang sama, masih di dalam surat Al-Furqan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar itu? Jadi mereka menganggap, kok Rasul makan-makan itu? Kok Rasul berjalan-jalan di pasar? Bagi mereka, pengennya itu Rasul itu dari kalangan malaikat gitu, yang enggak makan, yang enggak minum dan sebagainya. Padahal rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau Rasul itu dari kalangan malaikat, enggak bisa memberikan contoh dan keteladanan kepada manusia. Mereka enggak bisa makan. Bagaimana cara makan yang benar, yang baik menurut Islam itu? Enggak bisa makan. Mereka tidak berkeluarga karena enggak punya hawa nafsu. Mereka enggak akan bisa mencontohkan bagaimana berkeluarga yang baik. Itulah kenapa para rasul dan nabi diutus dari kalangan manusia, agar bisa memberikan contoh. Nabi SAW makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Itu kan memberikan contoh. Nabi berkeluarga, beristri, beranak. Bagaimana interaksi Nabi kepada istrinya, interaksi Nabi kepada anaknya, interaksi Nabi kepada tetangga. Itu semua adalah contoh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Malaikat tidak bisa. Sehingga itulah kenapa Rasul itu diutus dari kalangan manusia. Namun orang-orang Arab jahiliyah, mereka mencoba untuk meragukan ajaran Nabi Muhammad. Lalu kemudian mereka mengungkit-ungkit, kenapa kok Rasul itu bisa makan-makan dan kemudian berjalan di pasar. Karena yang mereka inginkan bahwa Rasul dan Nabi itu adalah dari kalangan malaikat. Maka enggak mungkin kalau malaikat itu jadi Rasul, mereka mencontohkan hal-hal seperti yang dilakukan oleh manusia. Karena para malaikat itu tidak memiliki nafsu. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima, bahwa fahiyatum la alaihi bukrata wa asila, maka bacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Jadi orang-orang kafir itu melawan Al-Quran dengan dongeng itu. Jadi mereka melawan Al-Quran dengan dongeng itu. Sehingga kemudian setiap kali Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran,
Maka ada orang yang khusus membacakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng. Sebagaimana Imam Ibnu Ishaq dalam riwayatnya itu menyebutkan, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Al-Quran menurunkan 8 ayat terkait dengan An-Nadhr bin Al-Haris. Seperti di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-15. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Maka kemudian An-Nadhr bin Al-Haris ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, dia pergi ke daerah Persia, ke daerah luar Mekah, untuk mencari dan mempelajari dongeng-dongeng. Sampai kemudian An-Nadhr bin Al-Haris itu termasuk orang yang banyak sekali perbendaharaannya terkait dengan dongeng. Dan inilah cara dia untuk menyaingi Al-Quran. Menyaingi Al-Quran. Jadi ketika Nabi membacakan Al-Quran, kemudian dia bilang, aku punya cerita yang lebih menarik dari apa yang disebutkan oleh Muhammad. Dia bacakan cerita tentang bagaimana umat-umat terdahulu, kisah tentang kepahlawanan Persia, Romawi, dan lain sebagainya. Dia banyak sekali menyimpan terkait dongeng-dongeng dan cerita-cerita. Untuk apa? Untuk melawan Al-Quran. Setiap kali Nabi berdakwah, dia sampaikan dongeng, dia sampaikan cerita-cerita untuk menyaingi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini diantara cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak pernah tinggal diam, rekan dakta yang dirahmati Allah. Berbagai macam upaya mereka lakukan. Dan tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Al-Quran itu ketika dibacakan, dari nadanya sangat indah. Alunannya sangat indah, sangat merdu. Dan maknanya pun sangat luar biasa. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu turun itu, kalau kita lihat rekan dakta yang dirahmati Allah, terutama di surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu kan suratnya pendek-pendek. Contohnya di dalam surat, contohnya di dalam juz amma. Itu kalimat-kalimatnya itu sangat indah sekali didengarkan. Contohnya saja misalkan surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seluruhnya berakhiran dal. Jadi dari sisi dari sisi mendengarkan saja itu, hurufnya saja itu sudah sangat indah itu. Maknanya pun luar biasa itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Huruf sin semua akhirnya. Itu menunjukkan tentang Al-Quran ini turun untuk menjawab apa yang selama ini orang-orang Arab itu banggakan, yaitu mereka sangat membanggakan syair. Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang turun itu baru didengarkan saja itu udah melebihi syair. Makanya ada salah seorang ahli syair di Mekah, namanya Walid bin Mughirah itu. Walid bin Mughirah ini adalah orang yang ahli syair. Dia pernah mendengarkan, mencuri-curi dengar ketika Nabi sedang baca Quran. Dan dia pernah bilang kepada orang-orang kafir Quraisy, aku ini adalah seorang ahli syair. Dan tahu mana syair-syair yang bagus. Dan apa yang dibacakan Muhammad itu bukan syair. Lebih daripada syair. Lebih daripada syair. Bahkan kemudian Walid bin Mughirah pernah kedapatan sedang menikmati alunan bacaan Quran yang sangat merdu dari Nabi SAW. Dan dari sisi isi, rekan-rekan yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah-kisah dan cerita yang diungkap di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu. Dan tentu tidak ada yang mengetahui terkait dengan sejarah. Nabi Muhammad tidak pernah membaca buku terkait dengan sejarah. Tapi beliau bisa menceritakan tentang Nabi Musa, tentang nabi-nabi sebelum diutusan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran dijelaskan. Maka bagaimana mungkin Nabi SAW membuat-buat Al-Quran sedangkan beliau sendiri tidak pernah baca buku sejarah. Artinya apa? Al-Quran itu datang dari si Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah yang keempat rekan dakta yang dirahmati Allah, upaya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi SAW, yaitu mereka mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Nah, ini cara mereka ini. Cara mereka itu untuk menghancurkan Islam adalah mencampur adukan ajaran agama itu. Makanya ketika mereka mengalami kesulitan untuk menghalangi dakwah Nabi, pernah ada beberapa utusan datang kepada Nabi SAW. Sampai bilang itu, wahai Muhammad, daripada kita saling berselisih, sekarang begini saja kami tawarkan kepadamu. Bagaimana kalau kami ikut agamamu, beribadah sesuai dengan apa yang kau perintahkan, tapi nanti kemudian, sebulan kemudian atau sepekan kemudian, engkau ikut agama kami, engkau beribadah seperti yang kami lakukan. Dengan begitu kan kita impas. Tidak usah kita saling bermusuhan itu. Jadi mereka mencoba untuk melakukan sinkritisme itu. Mencampur adukan ajaran agama. Maka apa yang mereka lakukan ini yang menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun. Jadi mereka mengajak Nabi SAW untuk berkompromi dalam masalah akidah. Dan Allah dengan sangat tegas menurunkan Quran surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidu ma abadtum. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidu ma abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, dan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ayat ini menjelaskan dengan sangat tegas bagaimana sikap barok seorang muslim terhadap orang kafir. Bahwa katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Enggak ada kompromi di dalam akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah agama, enggak ada kompromi. Tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Ini disebut dengan sinkritisme. Nah demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, sekarang ini kan berkembang salah satu paham yang sesat, menyesatkan dan kufur, yaitu pluralisme agama. Menganggap semua agama itu benar. Ini sebenarnya persis seperti apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Pluralisme agama yang sekarang berkembang, yang dikembangkan oleh orang-orang liberal itu persis seperti tawaran orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Nah ini ingin mencampur adukan antara ajaran agama. Pluralisme agama itu adalah keyakinan yang meyakini bahwa semua agama itu benar. Semua penganut agama akan masuk ke dalam surga meskipun lewat jalan yang berbeda-beda. Ini adalah termasuk paham yang kufur, sesat, menyesatkan. Islam telah menegaskan di dalam surat Al-Imran itu, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan di surat yang sama di ayat yang berbeda, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, tertolak agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, jelas sekali bahwa Islam ini adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Bahkan namanya sendiri itu langsung dari Allah. Allah lah yang menamai agama yang dibawa Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya itu adalah agama Islam. Maka kalau ada orang sekarang ingin mencoba merusak agama ini dengan cara pluralisme agama, dengan menyebarkan keyakinan pluralisme agama, itu adalah salah satu cara yang juga pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka mengajak Nabi untuk beribadah seperti ibadah yang mereka lakukan, agar mereka juga mau ikut beribadah dengan seperti apa yang Nabi ajarkan. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak boleh kita berkompromi dalam masalah akidah.
Maka pluralisme yang saat ini berkembang itu harus ditolak mentah-mentah. Karena konsekuensi dari pluralisme agama ini luar biasa konsekuensinya. Dan itu yang sekarang dijalankan oleh sebagian orang. Apa konsekuensi dari pluralisme agama? Kalau kita meyakini semua agama benar, maka tidak ada lagi kebanggaan terhadap agama sendiri. Dan kalau semua agama itu benar, maka boleh dong semua penganut agama itu menikah berbeda agama. Dan ini yang sangat berbahaya dan terjadi. Seorang wanita muslimah menikah dengan seorang kafir, lelaki kafir. Kenapa? Karena paham pluralisme agama ini, semua agama benar. Bahaya sekali. Sehingga kita temui ada orang-orang yang menikah berbeda agama. Dan dalam Islam, jelas itu adalah merupakan kebatilan dan pernikahannya adalah batal. Pernikahannya tidak sah. Karena berbeda keyakinan, berbeda agama. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal pada saat ini persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menawarkan kepada Nabi untuk beribadah seperti yang Nabi lakukan, namun mereka meminta agar Nabi juga beribadah seperti apa yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir. Maka kalau sekarang ada orang yang tidak suka menyebut non-muslim itu sebagai kafir, ini bahasa Al-Quran, tidak kasar. Memang seperti itu. Jadi kalau kita menyebut orang non-muslim itu sebagai kafir, itu tidak kasar. Karena itu bahasa Al-Quran. Mereka disebut sebagai kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Jadi sebutan kepada orang yang tidak beriman itu sebagai kafir itu adalah di dalam Al-Quran. Maka apakah kita akan mengatakan Al-Quran ini bahasanya kasar? Tidak. Al-Quran ini adalah kalamullah yang mengandung kebenaran. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah di antara upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mencoba mengintimidasi sudah, mengolok-olok Nabi sudah, mendatangi pamannya, melobi agar menghalangi dakwah Nabi sudah. Akhirnya mereka kemudian membunuh karakter Nabi dengan menyebutkan Nabi sebagai majnun, sebagai gila. Nabi sebagai sahirun, kadzab, sebagai tukang sihir, sebagai pendusta. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mencoba untuk membunuh karakter Nabi SAW. Namun semua itu tidak akan pernah bisa menghalangi dakwah Nabi SAW. Bahkan kemudian mereka mencoba untuk mencampur adukan kemurnian akidah Islam dengan kesyirikan. Justru kesyirikan itulah yang diperangi. Justru munculnya ajaran Nabi Muhammad itu adalah untuk menghilangkan kesyirikan. Maka tidak bisa dikompromi antara yang hak dengan yang batil. Makanya Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, berhati-hatilah kita di dalam beragama. Tidak boleh kita mencampur adukan ajaran agama. Termasuk rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak boleh kita ikut upacara keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak boleh. Kalau ada orang kafir merayakan hari rayanya, tidak boleh kita ikut andil. Jangankan ikut andil dalam upacaranya, mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir pun termasuk hal yang diharamkan. Karena bagaimana mungkin seorang muslim yang mengakui Allah sebagai Rabb alam semesta, yang dia mentauhidkannya, lalu kemudian dia mengucapkan selamat kepada orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka mengucapkan selamat kepada orang yang menyembah banyak Tuhan. Gitu. Sehingga toleransi itu rekan dakta yang dirahmati Allah adalah membiarkan, mendiamkan. Jadi kita toleran terhadap semua penganut agama itu. Itu bukan menghormati kesesatan, tapi kita membiarkan, mendiamkan. Mereka berkeyakinan atau mereka beribadah sesuai dengan agamanya, kita mendiamkan, membiarkan. Nah, itu yang disebut dengan toleran. Bukan kemudian kita diajak-ajak untuk mengucapkan. Sama seperti ketika kita Idul Fitri, Idul Adha, kita juga tidak menginginkan mereka untuk ikut sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha atau mengucapkan selamat Idul Fitri, tidak. Karena kita tidak butuh itu. Cukup itu bagi diri kita saja, bagi orang-orang yang beriman.
Nah ini rekan dakta yang dirahmati Allah, maka jelas sekali sikap Nabi terhadap orang kafir yang disebut dengan sikap al-bara. Jadi dalam Islam itu ada al-wala wal-bara. Sikap loyalitas yang disebut al-wala ditujukan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Sedangkan sikap baro ini berlepas diri ditujukan kepada orang-orang kafir. Dan kita tidak boleh mengikuti tradisi, bahkan kemudian ibadah, apalagi termasuk perayaan hari raya orang-orang kafir. Bahkan Nabi dengan sangat tegas menyebutkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia masuk dalam agama mereka. Termasuk dalam golongan mereka. Maka jangankan kita beribadah, tasyabbuh saja, meniru-niru perayaan mereka, perayaan Valentine's Day, Halloween, lalu kemudian April Mop, lalu kemudian tahun baruan, ulang tahun. Itu adalah tradisi-tradisi yang bukan dari Islam. Tradisi yang dikembangkan oleh orang-orang kafir. Maka tidak layak seorang muslim merasa inferior, itu rendah diri, sampai kemudian dia harus mengekor dan mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi jadilah seorang muslim yang bangga dengan agamanya, tanpa harus kemudian mengekor, membebek, atau kemudian meniru-niru perilaku orang-orang kafir. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran penting tentang bagaimana keistiqomahan di dalam Islam. Keistiqomahan. Makanya jangankan kita yang hidup di zaman penuh dengan fitnah, Nabi saja itu mencoba untuk didistorsi ajarannya ini. Mereka datang menawarkan ajaran yang sangat bertentangan dengan akidah Islam yang lurus, mengajak Nabi untuk berkompromi dalam masalah akidah. Oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, maka penting bagi kita untuk senantiasa introspeksi diri agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus ini. Di kesempatan yang terakhir ini kita coba simpulkan di antara materi yang telah kita bahas di kesempatan malam hari ini terkait dengan dakwah Rasulullah secara terang-terangan dan juga turunnya surat Al-Masad. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau tadi kita bahas terkait dengan bagaimana ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan itu, mulailah satu persatu terlihat bagaimana penolakan orang-orang kafir Quraisy. Diawali dengan penolakan pamannya sendiri yaitu Abu Lahab, sampai Nabi SAW dicaci maki, sampai Nabi SAW dipermalukan di hadapan banyak orang. Hingga kemudian Allah menurunkan surat Al-Masad itu terkait dengan Abu Lahab itu. Nah ini menunjukkan para rekan dakta yang dirahmati Allah, penghinaan, fitnah, gangguan menjadi menu yang sehari-hari ditemui oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW tetap bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan bukan hanya pamannya Abu Lahab, bahkan kemudian orang-orang kafir menuduh Nabi sebagai orang gila. Membunuh karakter Nabi SAW dengan menyebutkan Nabi Muhammad itu orang gila. Lalu kemudian menyebutkan sebagai penyihir, sebagai al-kadzab, sebagai pendusta dan lain sebagainya. Padahal masyarakat Mekah pada saat itu tahu Nabi Muhammad ini adalah orang yang gak pernah berdusta. Namun mereka mencoba untuk merusak Islam dengan cara membunuh karakter orang yang membawanya itu Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebutkan Nabi Muhammad orang gila, pendusta dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun itulah sunatullah dalam dakwah. Bahwa ketika Nabi sudah mulai menzaharkan dakwahnya, terang-terangan di dalam dakwahnya itu, maka konsekuensi yang akan didapatkan oleh Nabi, sunatullah dalam dakwah itu adalah hinaan, cacian, makian, bahkan nanti rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi SAW tetap bersabar. Nabi SAW bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan kita bisa mengambil istifadah yang sangat luar biasa
dari kesabaran seorang nabi. Dan demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, tantangan dakwah yang dihadapi oleh Nabi SAW tidak membuat beliau putus asa. Nah, ini yang harus kita contoh dari perilaku Nabi SAW adalah tidak mudah putus asa terhadap apa yang terjadi. Tantangan yang bertubi-tubi, tantangan yang senantiasa dihampiri oleh Nabi SAW, itu tidak membuat Nabi berputus asa, apalagi sampai berhenti berdakwah, tidak. Jadi semenjak beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian terang-terangan, meskipun banyak intimidasi dan keburukan yang beliau terima dari orang-orang Quraisy, namun beliau tidak pernah berhenti berdakwah. Ini termasuk teladan yang sangat luar biasa itu. Dan Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah dan kelembutan. Enggak ada Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi tetap menjaga kelembutan tersebut. Kenapa? Karena secara fitrah manusia itu kan senang dengan kelembutan. Manusia itu senang dengan kebaikan. Sehingga Nabi SAW dikenal sebagai seorang yang lembut dalam berdakwah itu. Dan beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan inilah yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu sulit sekali untuk menjegal dakwah Nabi SAW. Karena Nabi ini memiliki banyak keutamaan. Dari sisi nasab, mereka nggak bisa menjatuhkan Nabi dari sisi nasab. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah itu kalau ingin menjatuhkan seseorang, salah satunya adalah dari nasabnya itu. Mereka suka mencela nasab. Tapi Nabi nggak bisa dicela dari sisi nasabnya. Kenapa? Karena Nabi memiliki nasab yang terbaik di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Keturunan Bani Hashim sampai kepada Quraisy itu. Sampai kepada Nabi Ismail. Jadi dikenal sebagai orang yang memiliki nasab yang baik. Dari sisi akhlak, Nabi nggak pernah itu punya akhlak yang buruk. Misalkan Nabi berdusta, berbohong itu, atau nipu orang misalkan gitu. Kalau seandainya ada satu saja perbuatan Nabi, yang Nabi pernah nipu orang, atau kemudian Nabi pernah berbuat buruk kepada orang, mungkin itu akan menjadi salah satu cara untuk menjatuhkan pribadi Nabi. Tapi nggak ada itu. Meskipun mereka bilang Nabi gila, tapi nggak ada perilaku Nabi yang menunjukkan Nabi itu gila. Meskipun mereka menuduh Nabi Muhammad tukang sihir, tapi nggak ada perilaku Nabi yang menunjukkan Nabi itu tukang sihir. Mereka menyebut Nabi itu pendusta, namun tidak pernah terbuktikan mana kedustaan Nabi yang pernah dilakukan. Nggak ada. Jadi beliau itu sempurna sekali dari sisi akhlak, sehingga lawan-lawannya itu orang kafir Quraisy itu, mereka tidak bisa menemukan cacat pada diri Nabi. Makanya pernah orang-orang kafir Quraisy itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, mereka berkumpul di rumahnya Walid bin Mughirah. Karena pada saat itu hendak musim haji. Menjelang musim haji itu, pasti Nabi Muhammad akan berdakwah nih kepada orang-orang yang akan datang pergi haji. Maka bagaimana caranya supaya orang tidak mendekati Nabi Muhammad itu? Makanya mereka mengadakan pertemuan. Akhirnya dibahaslah pada saat itu. Begini saja kita katakan kepada banyak orang yang haji itu, jangan deketin Muhammad, Muhammad itu gila. Ada lagi yang menyebutkan, oh jangan deketin Muhammad, Muhammad itu tukang sihir. Jangan deketin Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah penyair dan sebagainya. Mereka mencoba untuk menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad itu gila lah dan sebagainya. Namun ditolak sama Walid bin Mughirah. Kata Walid bin Mughirah, kalian katakan Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Kita tahu tukang sihir itu kerjaannya bagaimana, perilakunya bagaimana, tampilannya bagaimana. Dan itu tidak terdapat pada diri Muhammad, kata Walid bin Mughirah. Engkau katakan Nabi Muhammad ini adalah orang gila itu. Kita tahu bagaimana perilaku orang gila dan sebagainya. Engkau katakan Muhammad ini adalah penyair, suka bersair. Aku ini orang yang ahli syair. Dan apa yang dikatakan Muhammad itu bukan syair. Akhirnya orang-orang pada kebingungan sendiri. Akhirnya kata Walid bin Mughirah, kalau begitu kita katakan saja Muhammad ini adalah tukang sihir. Karena lebih dekat itu. Karena dia bisa menyihir orang sehingga bisa memisahkan antara seorang istri dengan suaminya.
memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya, memisahkan keponakan dengan pamannya. Akhirnya kemudian dituduhlah Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tapi tidak pernah terbukti perilaku Nabi sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, sebagai orang yang gila. Nah, artinya Nabi memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan rekan dakta yang dirahmati Allah, yang sangat anehnya itu, mereka mendustakan Nabi sebagai seorang Rasul, tapi mereka tidak pernah mendustakan Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Terbukti nanti ketika Nabi menjelang hijrah itu ternyata menjelang hijrah Nabi itu masih ada barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika pengen hijrah itu belakangan, karena ada tugas Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan orang kafir Quraisy. Jadi mereka mendustakan Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi mereka tidak mendustakan Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Jadi kalau mereka pengen pergi atau menitipkan barang, mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Karena dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang tidak pernah menipu dan berdusta. Nah, yang terakhir rekan dakta yang dirahmati Allah, faidah yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah sudah selayaknya kita meneladani kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tidak takut celaan, tidak takut fitnah. Karena itulah bagian daripada sunnatullah dalam dakwah, di mana seseorang akan mendapatkan ujian, baik fitnahan dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah pelajaran yang sangat berharga, sabar dalam menghadapi ujian dan tidak berputus asa dalam kehidupan. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, waktu jualah yang memisahkan kita. Tidak terasa tampaknya sampai di sini kajian kita. Dan ana hukum pila Muhammad Hussein ditemani oleh Mas Tiki. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar dakta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah. Yang salah dari pribadi kami yang doif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.